Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Maza, tempat dimana kisah-kisah misteri, legenda kelam, dan cerita-cerita horor dari berbagai penjuru dunia akan kami hadirkan untuk Anda. Bersiaplah karena setiap cerita di sini bukan sekedar dongeng, tapi bisa jadi lebih dekat dengan kenyataan yang Anda bayangkan. Nyalakan lampu atau biarkan gelap menemani. Mari kita mulai. Oke, teman-teman, judul kali ini bayangan asrama di Yonghwa di Korea. Kembali ke Yonghwa ya. Nam Ji-un adalah seorang mahasiswi akhir semester di Universitas Daejeon. Suatu hari ia mendapat tawaran magang sebagai asisten dokumentasi sejarah di sebuah sekolah seni tua bernama Yonghwa Hakwun, sebuah sekolah asrama yang terkenal di tahun 80-an. Namun ditutup secara mendadak setelah serangkaian kejadian misterius yang tak pernah dijelaskan. Gedung sekolah masih berdiri, dibiarkan membusuk di pinggir kota. Terlupakan, banyak yang bilang tempat itu angker, tapi Ji-un menganggap semua itu hanyalah mitos. Ia setuju untuk tinggal di bangunan asrama tua demi menghemat biaya selama magang. Saat pertama kali masuk, suasana sudah tak nyaman. Dinding mulai berjamur, udara mulai lembab, dan lorong-lorong yang sepi tapi terasa seperti diperhatikan. Salah satu penjaga sekolah tua berkata, "Kalau kamu dengar suara langkah kaki di malam hari, jangan pernah kamu keluar dari kamar. Kamu diam saja dan jangan buka mata." Ji-un hanya tersenyum, tapi malam pertamanya ia mendengar suara itu, langkah kaki lalu suara pintu yang diketuk 3 kali. Namun dia tidak membuka. Gadis bergaun putih. Hari-hari berikutnya makin aneh. Ji-un mulai mengalami mimpi yang setiap malam ia berdiri di aula besar dengan lampu temaram, dan seorang gadis berpakaian putih dengan rambut panjang yang menutupi wajah duduk di atas panggung memakai lagu piano yang meresahkan. Saat lagu berhenti, gadis itu akan berbisik, "Tukar tempat denganku." Saat Ji-un mulai menggali arsip lama, ia menemukan foto-foto lama murid yang sekolah di sekolah tersebut. Salah satunya membuat darahnya membeku. Seorang murid bernama Han Sora, pemain piano berbakat yang menghilang misterius setelah malam pertunjukan 30 tahunnya lalu. Kabarnya ia jatuh dari balkon aula dan tubuhnya tak pernah ditemukan. Keesokan harinya, Ji-un menemukan piano tua yang rusak di ruang aula. Di atasnya ada goresan paku yang membentuk kata-kata dalam huruf Hanggeul, yang artinya "aku masih di sini". Pertunjukan terakhir. Malam terakhir Ji-un di asrama adalah malam hujan deras. Listrik padam. Ia pun terbangun karena suara piano lagu yang sama seperti dalam mimpinya kali ini nyata. Ia turun ke aula dan di sana dalam cahaya samar kilap tampak seseorang gadis berpakaian putih duduk di depan piano. Saat Ji-un mencoba mendekat, gadis itu pun menoleh. Matanya hitam tanpa bola mata, darah menetes dari bibirnya. "Aku tidak pernah selesai memainkan laguku," bisiknya. "Sekarang kau gantikan aku." Seketika tubuh Ji-un terasa dingin. Ia tak bisa bergerak, sama seperti tubuhnya bukan miliknya lagi. Ia duduk di depan piano, jari-jarinya bergerak sendiri memainkan melodi terkutuk itu, sementara roh Han Sora berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Beberapa minggu kemudian, seorang peneliti menemukan rekaman CCTV terakhir di aula sekolah tersebut. Di
Dalam video itu terlihat Ji-un duduk di depan piano bermain dengan mata kosong. Di belakangnya, sesosok kabur berdiri yang tak bergerak. Lalu tiba-tiba lampu padam. Tak ada yang pernah melihat Ji-un lagi. Namun, penjaga kadang masih mendengar suara musik piano yang di malam hari. Lagu yang sama dimainkan berulang-ulang. Dan jika kamu mendekati pintu aula tersebut, kamu pun akan mendengar suara bisikan. Giliranku belum selesai. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video dari saya dari awal hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang merasa suka dengan video saya, jangan lupa klik like. Dan untuk teman-teman yang merasa video dari saya bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temannya. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya teman-teman. Thank you.